DPR akhirnya memberi kepastian terkait rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Kepastian disampaikan setelah aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Botok bersama massa aksi mendatangi gedung DPR di Jakarta Kamis 27 Agustus 2026. Tak hanya meminta RUU Perampasan Aset disahkan, Botok dan massa menuntut agar koruptor dihukum mati. Dalam audiensi dengan pimpinan DPR, tuntutan tersebut akhirnya mendapat respon. DPR menyatakan RUU Perampasan Aset akan disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad siap mengundurkan diri jika komitmen tersebut tidak terrealisasi. Nah, hasil ini audiensi dengan siapa Bu? Ya di DPR RI kita. Di pimpinan DPR menghasilkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jajaran siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR. Terima kasih. Mas bakal lanjut aksi nggak, Mas? Sebelum audiensi, massa AMPB memadati gedung DPR. Sejak sekitar pukul 8 pagi, massa berkumpul di depan gerbang parlemen. Sejumlah spanduk dan banner dipasang. Isinya antara lain tuntutan agar DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset serta menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Aksi ini tidak hanya diikuti AMPB. Sejumlah pengemudi ojek online juga bergabung. Mereka mengenakan jaket khas aplikator yang didominasi warna hijau. Jumlah massa pun semakin bertambah. Meski demikian, situasi di lokasi aksi terpantau kondusif. Peserta menyampaikan orasi secara bergantian dari mobil komando. Aparat kepolisian juga disiagakan untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Sekitar pukul 10 pagi, aktivis AMPB Supriyono alias Botok bersama sejumlah rekannya akhirnya masuk ke kompleks parlemen. Botok didampingi koordinator AMPB Teguh Istianto dan beberapa anggota lainnya. Mereka kemudian menuju gedung Nusantara II dan masuk ke ruang rapat paripurna di lantai 3. Kepada awak media, Botok mengaku dipersilakan masuk oleh pimpinan DPR. Botok berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat bisa benar-benar direalisasikan oleh DPR. Di sidang paripurna, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyampaikan komitmen merampungkan pembahasan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, pengesahan RUU tersebut bukan lagi sekadar target. Habibur Rahman menjelaskan RUU Perampasan Aset diperlukan setelah disahkannya Undang-Undang tentang KUHP dan Undang-Undang tentang KUHP. DPR menilai aturan mengenai perampasan aset penting untuk melengkapi sistem peradilan pidana terpadu. Pembahasan RUU ini sendiri sudah berlangsung cukup panjang. Komisi 3 sudah menugaskan Badan Keahlian untuk membuat naskah akademik dan draft RUU pada 16 September 2025. Dalam proses penyusunan draft, DPR juga telah memanggil sekitar 50 narasumber. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah rendahnya pemulihan kerugian negara dalam kasus korupsi. Pengembalian kerugian negara paling besar hanya sekitar 20% dari kerugian real akibat tindak pidana korupsi. Kepastian semakin jelas ketika Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta persetujuan forum terkait target pengesahan RUU Perampasan Aset. Dengan demikian, 15 Desember 2026 menjadi batas waktu yang disepakati DPR untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Namun AMPB tidak berhenti hanya dengan janji pengesahan. Botok meminta agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara dengan tanggal yang jelas. Dia juga meminta ada konsekuensi apabila target pengesahan tidak tercapai. Botok bahkan menyebut pengunduran diri sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pimpinan DPR apabila kesepakatan tidak terlaksana. Menanggapi tuntutan tersebut, Dasko menyatakan pimpinan DPR berkomitmen menyelesaikan RUU Perampasan Aset tepat waktu. Bahkan dia tidak keberatan dengan langkah mundur apabila RUU tersebut tidak sesuai target. Setelah didatangi Botok dan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, DPR kini memberikan tenggat yang lebih konkret. RUU Perampasan Aset ditargetkan sah paling lambat 15 Desember 2026. AMPB juga akan ikut mengawal proses pembahasannya.
Demikian headline iNews ID hari ini. Simak berita-berita terbaru hanya di inews.id. Saya Reza Fajri, sampai jumpa.